Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah khusus yang saya hormati guru kita Habibana Mahbub Habib Dayat bin Yahya dan juga kepada jamaah sekalian. Alhamdulillah pada malam yang ke-9 di bulan suci Ramadan ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan pada siang hari dan melaksanakan sholat sunat tarawih, dan sekaligus kita masih senantiasa dapat mengikuti thalabul ilmi setiap pada sholat sunat tarawih, yaitu membahas kitab Bahjatul Wasail. Mari kita sama-sama lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aron nasa fawqa ma indahu minal khosyati lillah fahuwa munafiqun. Rasulullah bersabda, ini lanjutan daripada tentang ikhlas di dalam menjalankan rukun Islam. Kemarin kita sudah membahas rukun Islam dari mulai sholat, zakat, puasa, munggah haji sampai dengan keterangan di ulama kita harus menerima rukun-rukun Islam itu dengan penuh keikhlasan. Man ara, barang siapa yang menimbulkan, menunjukkan, menonjolkan anasa kepada manusia. Siapa orang yang menimbulkan, menonjolkan kepada manusia fauqa ma indahu minal khosyati lillah, seakan-akan dia merasa paling tinggi ibadahnya dibanding orang lain. Siapa orang yang selalu menunjukkan, menyatakan bahwa dirinya itu seakan-akan paling tinggi, seakan-akan dirinya itu paling mulia, ditunjukkan apanya? Minal khosyatilillah, dia menyatakan seakan-akan dia ingin dikatakan oleh manusia-manusia itu tergolong orang yang selalu dilihat paling takut sama Allah, seakan-akan sok khusyuk di dalam ibadah. Ini baru menyatakan seakan-akan diri paling hebat, kehusyuan di hadapan Allah. Dalam hadis Rasul dikatakan bahwa munafikun, itu dikatakan munafik. Ainifaqon amalian, dengan kalimat dikatakan munafik, jenis amal-amal yang ditunjukkan, jenis amal-amal baik yang ditunjukkan kepada manusia agar supaya manusia itu menganggap seakan-akan kita ahli ibadah. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Najjar an Abidar fi Jami' Shagir, yang diterangkan di dalam kitab Jami' Shagir. Walam yakun, apalagi kalau sampai kejadian dia tunjukkan seakan-akan dirinya itu merasa paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi disertai musaddiqon biqalbi, perilaku yang dia lakukan merasa dirinya paling khusyuk di hadapan manusia itu dikatakan musaddiqon biqalbi, merasa ini benar, hatinya mengatakan
bahwa yang dia lakukan ini benar. Bi an jahada bi qalbi, seakan-akan dia kalaupun itu dikatakan perilaku kurang baik, bi an jahada hatinya itu nolak, bi qalbi nolak nasihat dari orang, nolak. Kalau tadi baru menunjukkan aja seakan-akan kita paling mulia, seakan-akan kita dianggap paling takut kepada Allah, bahwa munafikun dianggap munafik. Setelahnya itu perilaku yang ditunjukkan kepada manusia ibadah kita, sementara kita tidak mempunyai sifat keikhlasan dan sebagainya, dan membenarkan perilaku yang seperti itu menurut hatinya, sementara menolak akan nasihat-nasihat orang lain, itu mah dikatakan fahuwa kafir, maka itu mah dikatakan kafir. Naudzubillahi min dzalik. Makanya mudah-mudahan sebagaimana kemarin dikatakan, man zayyana bi amalil akhirah wa huwa la yuriduha la yatlubu. Siapa orang yang selalu memperbaiki amal baik akhirat tapi tidak bermaksud dan tujuan dan tidak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin mendapatkan nilai pandangan dari manusia, lu'ina bis samawati wal ardh, dilaknat langit bumi semuanya melaknat. Ini Masya Allah. Makanya pantas Kiai Musonib Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i mengarang kitab Bahjatul Wasail ini. Dia memohon, mari ikhlaskan diri kita di dalam hukum rukun Islam yang telah disampaikan, yang telah Allah perintahkan kepada kita, ini harus disertai dengan mukhlisan, harus disertai dengan ikhlas. Wa hukiya, dan dihikayatkan anna Haruna ar-Rasyid, bahkan telah dihikayatkan bahwasanya ada salah seorang sahabat khalifah yang bernama Harun ar-Rasyid. Boleh dikatakan khalifah ini kalau di kita ini pejabat dah, entah itu gubernur, entah itu menteri. Yang jelas Harun ar-Rasyid ini Amirul Mukminin. Satu ketika Harun ar-Rasyid aroda ayyatufa, satu ketika ia bermaksud tawaf. Ia Harun bin Rasyid wahdahu, dia punya tujuan tawaf sendirian. Ini Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid ingin tawaf sendiri, sehingga wa mana'an nas minat tawaf, sehingga dia melarang, jangan ada yang ikut sementara ini, orang lain gak boleh. Dia ingin melaksanakan tawaf sendirian. Tiba-tiba di hatinya itu Harun ar-Rasyid, seorang khalifah ingin bertawaf menyendiri tanpa disertai manusia. Tiba-tiba pasabaqahu a'rabiyun. Dia sudah jelas-jelas memerintahkan kepada para prajurit, kepada para penggawa, kepada para pengawalnya, tolong kalau ada yang mau ikut tawaf hari ini jangan dikasih dulu, larang dulu, saya ingin tawaf sendiri. Dia udah pesen sama prajurit-prajurit, pengawal-pengawal Harun ar-Rasyid, yang namanya pejabat pasti dikawal. Tiba-tiba pasabaqahu, tiba-tiba mendahului a'rabiyun, seorang orang Arab. Tiba-tiba ada salah satu orang Arab mendahului tawafnya Khalifah Harun ar-Rasyid. Faqala, maka berkata Harun ar-Rasyid lahu kepada Arabi. Siapa yang mengucap Hajibu Harun? Yaitu para penggawa, para pengawalnya Syekh Harun ar-Rasyid itu berkata kepada semua orang Arab, wa huwallazi yahjubun nas. Jadi seakan-akan ini petugas-petugas yang mengawal Syekh Harun ar-Rasyid ini, alladzi yahjubun nas, datang ke seorang Arabi itu menjegal, melarang, wahai orang Arab, sehingga ditariklah. Anid dukhuli alal khalifah, entar dulu, ente jangan maju dulu,
masuk dulu ini khalifah Amirul Mukminin. La tatub, engkau jangan tawaf dulu, karena ini ada seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang pejabat. Hatta yatufa Amirul Mukminin, sehingga tawaf ini Amirul Mukminin. Faqala, maka berkata si Arabi tersebut, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, qad sawa bainal imam war rakyat. Wahai para penggawa, para pengawal Harun ar-Rasyid, Allah Subhanahu wa taala telah berkata, telah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, qad sawa, tidak membeda-bedakan, sesungguhnya Allah telah menyamakan bainal imam war rakyat. Enggak ada imam, enggak ada pemimpin, enggak ada rakyat. Tawaf ini bareng-bareng. Fi hadzal maqal, inilah ucapan si orang Arab kepada para pengawalnya Harun ar-Rasyid. Sawaunil akifu, semuanya sama. Sawaul akif, semuanya sama. Saya berdomisili pihi, di sini. Wal badi, dan juga saya datang ke tempat ini dari jauh. Wa may yurid fihi bil had, siapa orang yang mempunyai tujuan datang ke Masjidil Haram ini, bil hadi bijulmin, punya itikat sedikit untuk dolim, nudziku min adzabin alim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksa yang sangat menyakitkan, sedikit menyinggung perasaan orang. Ini seorang pemimpin. Kata orang Arab, sesungguhnya Allah itu tidak membeda-bedakan, baik pejabat, baik rakyat, semuanya sama. Beribadah di hadapan Ka'bah, tawaf di hadapan Ka'bah. Siapa orang yang datang ke hadapan Ka'bah ada sedikit dolim, nudziku min azabin alim, maka Allah akan menurunkan azab yang sangat pedih. Falamma sami'ahu Harun, maka setelahnya mendengar Syekh Khalifah Harun ar-Rasyid, mana'a hajibahu anhu, setelahnya mendengar ucapan si Arabi kepada si Harun ar-Rasyid, langsung Harun ar-Rasyid melarang kepada para pengawalnya ini untuk melarang si Arabi tadi, sehingga summa jaa ilal hajaril aswad, lalu datang Harun ar-Rasyid bertepatan kepada Hajar Aswad, liyastalimahu, lalu begitu dia mau mengusap, akan mencium kepada Hajar Aswad, karena tadi tawaf ini pada saat tawaf dilarang, ini khusus hari ini, detik ini adalah jatah Harun ar-Rasyid sendiri, tidak boleh ada rakyat yang ikut. Ternyata Arabi dilarang jawabnya seperti itu, sehingga kata Harun ar-Rasyid, udah biarin dia biar tawaf, biarkan dia biar tawaf, saya langsung menyium Hajar Aswad. Kata Harun ar-Rasyid, liyastalimahu, maka begitu Harun ar-Rasyid datang di hadapan Hajar Aswad akan mencium dan akan mengusap Hajar Aswad, fasabaqul arabiyyu ilai, tiba-tiba mendahului lagi si Arabi tadi, summa jaa ilal hijri, sehingga Harun ar-Rasyid keduluan lagi oleh seorang Arabi tadi. Tetap karena tadi yang pertama dilarang nggak bisa, dibiarkan oleh Harun ar-Rasyid sampai si Arabi tersebut mengusap dan menyium kepada Hajar Aswad. Sampai lanjut, biarkan. Akhirnya Harun ar-Rasyid liyusalli li hijri Ismail, mau sholat tujuannya kepada hijri Ismail. Jadi tawaf ini seakan-akan dijaga-jaga, justru bukan malah Harun ar-Rasyid yang menjaga, tetapi rakyat itu, si Arabi tersebut. Mau tawaf diduluin sama Arabi, mau nyium Hajar Aswad diduluin sama Arabi. Li hijri usolli fi, tiba-tiba udah biarin. Kalau memang Arabi mau nyium Hajar Aswad, kata orang ar-Rasyid, biarkan aku mau sholat di hijri Ismail. Tiba-tiba mau sholat ke hijri Ismail, fasabaqahul arabiyyu ilaihi, tetap didului lagi sama si Arabi.
Ama si Arabi tadi pasolla, akhirnya sholatlah Harun ar-Rasyid di Hijri Ismail, terpaksa karena udah nggak ada lagi tawaf, udah cium Hajar Aswad, udah di situ itu Hijri Ismail, udah nggak ada lagi ibadah yang lain di situ. Parogo Harun setelahnya tiba-tiba sholat juga di situ Harun ar-Rasyid. Setelahnya sholat parogo, selesai daripada sholat Khalifah Harun ar-Rasyid min sholatihi, daripada sholatnya amaro, maka memerintahkan Harun ar-Rasyid hajibahu, kepada para pengawalnya, ayatihahu bihadal a'rabi, memerintahkan kepada pengawalnya itu Harun ar-Rasyid, wahai pengawal, datangkan yang namanya orang Arabi yang tadi tawaf ngeduluin, nyium Hajar Aswad ngeduluin, salat di Hijri Ismail mendahului. Fadzahaba ilaihi, maka berjalanlah si para pengawal Harun ar-Rasyid tersebut kepada Arabi. Wa qala, datang lahu kepada Arabi. Akhirnya wa qala lahu ajib amirul mukminin, lalu si para penggawa tersebut memenuhi atas perintah seorang pemimpin yang bernama Harun ar-Rasyid. Faqala mali ilaih, datanglah si para penggawa tersebut kepada orang Arabi tersebut, lalu berkata, engkau diperintah datang menghadap kepada seorang pemimpin yang nama Harun ar-Rasyid. Faqala mali ilaihi min hajatin, jawab si Arabi tersebut, yang butuh saya apa Amirul Mukminin, pimpinanmu butuh saya apa saya butuh dia? Kalau dia butuh dia, ingkana lahu hajatun fa huwa hakun, dia butuh saya berarti bukan saya yang datang, kata seorang Arabi. Bila perlu datang aja Harun ar-Rasyid kepada saya. Ini jawaban si Arabi, datang bil qiyam, ini datang kepada saya. Maka wasai ilayya faja'au Harun, maka tiba-tiba datang si penggawa ke hadapan pimpinannya Harun ar-Rasyid, yaitu para penggolanya, datang kepada hadapan pimpinannya. Farodda alaihissalam, menjawab itu Harun ar-Rasyid diperintahkan untuk datang, yang butuh itu siapa? Kalau dia butuh datang ke sini. Akhirnya ya Tuan Raja Amirul Mukminin, Arabi ini nggak mau datang, jawabnya seperti itu. Kalau memang perlu, tapi bukan dia yang datang, tapi pimpinan yang harus datang. Tiba-tiba Harun ar-Rasyid mendatangi kepada si Arabi tersebut dan mengucapkan assalamualaikum kepada si orang Arabi tersebut. Ini ya, jadi datang, ya akhwal Arab, wahai orang Arabi, adlisuna bi amri, apakah saya boleh duduk di sampingmu? Faqala laisal baitu baiti. Jadi kata si Arabi, ini kan bukan rumah kamu, bukan rumah saya. Walal haram, ini adalah tanah haram. Bolehkah saya duduk di sampingmu? Kata si Harun ar-Rasyid kepada si Arabi tadi. Ya. Wa kullu nabi sawaun. Tadi sabdamu, bolehkah saya duduk? Ini bukan rumahmu, ini bukan rumah saya. Tanah haram ini tanah milik kita semua. Wa kullu nabi sawaun, semuanya sama. Apa jawab si Arabi? Pak Hirsita, Pak Idlis, kalau kamu mau berhendak duduk, duduk. Wa insita pansuri Pak Jalasa, kalau kalian nggak berkendak duduk, jalan pergi pulang. Nih jawaban Arabi kasar. Ya kalau kamu mau duduk, ya silakan duduk. Wa insita pansurib, lah kalau kamu mau berangkat Pak Jalasa, silakan jalan. Saya nggak memaksa, duduk silakan, nggak mau duduk juga silakan. Ini kisah mungkin yang mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum ada kesimpulan kisah ini. Pada saat ini Amirul Mukminin, seorang pimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid, sedang menghadap kepada orang Arabi yang tadi pada saat ibadah tawaf ia mendahului, yang tadi pada saat nyium Hajar Aswad ia mendahului, yang ia tadi pada saat salat di Hijri Ismail ia pun mendahului, sehingga pimpinan seorang khalifah yang tadinya punya tujuan ingin sendiri tanpa ada yang mengikuti satupun rakyat, ternyata ini diikuti
oleh seorang Arabi. Ya, mudah-mudahan kita dapat melanjutkan di besok malam, insyaallah kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih berkaitan dengan pembukaan kitab menerangkan tentang keikhlasan di dalam menjalankan rukun Islam yang 5. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti kisah-kisah hikayat-hikayat para ulama-ulama salaf, orang-orang yang soleh yang jadi panutan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.